Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Keresahan atas makin memburuknya situasi demokrasi memantik benih-benih perlawanan dari kalangan perempuan di jagat maya. Perempuan melawan adalah upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak mati. Kehadiran mereka jadi simbol pergerakan melawan tirani tidak pernah memandang jenis kelamin. Meski serangan, cacian hingga ancaman terus datang, suara mereka makin lantang. Bagaimana resiliensi para perempuan ini menjaga demokrasi dan melawan upaya pembungkaman? Jurnalis Heru Aitami membagikan kisah mereka. Jadi aku memutuskan untuk rehat dari sosial media seminggu, itu karena aku butuh rehat aja, bukan berarti aku dibungkam. Setelah itu, justru ketika rehat itu aku malah jadi lebih semangat lagi buat kritiknya. Karena inilah yang kita namakan dengan panjang umur perjuangan. Asa Karima Anissa belum lagi tumbang. Perempuan 27 tahun itu memilih jeda sejenak menata pikiran untuk kembali melanjutkan perjuangan. Karima kerap mendapatkan serangan digital akibat sikap kritisnya yang disuarakan di media sosial. Dia menerima pelecehan, doxing, hingga ancaman pembunuhan. Fotonya bahkan sempat dipampang di situs dewasa. Semua itu dia alami setelah rajin mengkritik kebijakan pemerintah. Untuk KBGO itu dari yang levelnya cuma di komen, ngata-ngatain LLC lah, Open BO lah, atau ya yang merendahkan martabat perempuan lah, itu aku dapat serangan sampai ancaman pembunuhan nih. Oh ya, aku juga bahkan muka aku sampai debut di akun porno juga kan, foto aku. Ini bukan saja bentuk eksploitasi, kata dia, tapi juga upaya pembungkaman atas suara perempuan. Karena kalau boleh jujur, bagaimana perempuan menjadi vokal, khususnya mengkritik pemerintah, itu selalu punya banyak celah untuk bisa di kill the messenger, diturunin semangatnya, dibunuh dalam artian karakternya gitu ya, atau dihapus, tanda kutip dihapus namanya dengan berbagai cara. Karima kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui akunnya @karimakayim dengan pengikut hampir 10.000 orang. Kalau ternyata aku tuh dari dulu udah bersuara loh. Dari kuliah ternyata aku udah bersuara dengan gimana aku protes di Twitter gitu ya. Kepekaannya terhadap situasi politik dalam negeri makin kuat saat dia menjadi jurnalis. Bekerja di industri media membuatnya makin sadar politik bisa berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang. Belakangan ia khawatir pemerintah yang dinilainya makin otoriter. Aku tuh dulunya jurnalis juga, terus sekarang aku juga kreator yang nggak cuma di X tapi juga di TikTok dan juga Instagram. Jadi hampir semua sosial media kecuali YouTube aku juga pakai untuk bisa vokal dan bersuara. Jujur itu salah satu hal yang paling PR ya buat hidup. Tekadnya ikut mengawal demokrasi makin kuat lantaran masih minimnya keterlibatan perempuan. Ketika aku berdiskusi dengan banyak orang, salah satunya adalah Pimret di media arus utama, di media besar. Mereka pun mengakui kalau keterlibatan perempuan dalam menyuarakan demokrasi di Indonesia itu masih kurang. Masih sangat kurang. Turun dalam berbagai aksi unjuk rasa, mulai dari peringatan darurat hingga Indonesia gelap, membuat Karima sadar situasi demokrasi tanah air sedang tidak baik-baik saja. Semuanya sudah terjadi sampai saat ini, bagaimana kita melakukan aksi demonstrasi, bagaimana pemerintah membalas kita yang sedang melakukan kritik justru dengan tindakan represif seperti itu. Ditambah lagi ketika kita udah capek-capek mengkritik demo sana sini, kebijakannya tetap berjalan, RUU tetap diketok palu dengan sendiri, dengan secara mendadak, itu kurang menunjukkan kemunduran demokrasi apalagi coba. Jadi benar-benar udah bisa dikatakan ini udah benar-benar kemunduran yang signifikan dan demokrasi di Indonesia nggak baik. Sejak itu Karima harus berhadapan dengan akun-akun anonim yang menentang suaranya. Dia pikir itu hanya pendengung atau buzzer. Namun yang membuatnya jengkel, mereka juga sampai harus mengerahkan jurnalis senior yang menjadi buzzer, karena kan jurnalis itu harusnya menjadi pilar keempat demokrasi dan menjadi
rakyat di mana kita harus sefaktual mungkin dan sekritis mungkin gitu dan kita memihak kepada yang benar. Tapi kenapa jurnalis sampai harus jadi buzzer itu saya marah. Karima tak gentar meski kadang energinya terkuras. Aku sempat burn out sih karena kan aku juga merasa punya tanggung jawab gitu loh. Followers aku udah mulai rame, orang yang nungguin update aku buat analisis ini itu juga makin banyak gitu. Jadi yang tadinya iseng-iseng malah jadinya jadi tanggung jawab. Sempat burn out karena harus ngebagi waktu antara keduanya, tapi makin sini sih aku makin bisa handle itu. Menurut Karima, keberadaan jaring pengaman atau support system menjadi penting, meski ini bukan perkara gampang. Dia yakin solidaritas khususnya dari sesama perempuan yang melawan mampu merawat asa perjuangan. Menularkan semangat itu salah satu tujuan aku juga dalam aku mengkritik pemerintah. Bagi aku, bagaimana caranya untuk bisa menularkan semangat khususnya kepada perempuan, yang paling pertama adalah aku harus empati dulu. Aku harus mengetahui dulu bagaimana perasaan mereka, kondisi mereka, apa yang lagi mereka hadapi. Semangat itu pula yang membuat Oji makin bersuara lantang. Oji bukan nama sebenarnya, lulusan Fakultas Hukum. Dia mulai rajin menyuarakan kritik sejak parlemen di demo ketika merevisi Undang-Undang KPK 2019 lalu. Dia kesal dengan cara DPR yang dinilai ugal-ugalan membuat dan mengesahkan undang-undang. Undang-undang KPK, revisi KPK, terus Omnibus Law, apalagi ya waktu itu. KUHP sebenarnya ada beberapa juga tuh pasal yang tiba-tiba diubah dari naskah akademisnya. Kebetulan aku waktu itu sangat mempelajari naskah akademisnya. Itu banyak yang diubah dan itu sangat favor ke pemerintah. Saya bukan warga yang bisa dibodohi. Ini udah berkali-kali terjadi kayak gini, bukan sekali dua kali ya, dan udah bertahun-tahun dan itu selalu di undang-undang yang hanya menguntungkan mereka gitu. Jadi lama-lama cuman mikir aja, terus nanti nextnya ini mereka kan selalu pakai cara kayak gini. Dia kan gini kan, kayak cek ombak nih. Oh, rakyat yang nggak marah, oh fine. Oh ya udah mereka ngelawan, kita tinggal gebukin pada kritis, yes. Namun perempuan 28 tahun itu curiga ada pihak yang sengaja melemahkan perjuangan perempuan dengan meredam suara-suara kritis mereka. Aku tuh kan penulis, maksudnya nulis jurnal gitu, nulis jurnal apa segala macam. Tapi memang waktu itu selalu kebarengin sama konsol-konsol, sama diskusi-diskusi sama semua teman-teman gitu. Kok di Instagram komennya jelek-jelek gitu. Ternyata memang ada fenomena yang namanya buzzer-buzzer gitu kan. Nah terus akhirnya ke Twitter, responnya baik. Pendengung kerap muncul dan menyerang dalam forum diskusi daring yang dibuatnya. Itu gitu, misalnya kita lagi ngomongin ngeritik negara gitu, diserang aja nggak tahu kenapa. Nah itu, tapi dari identitas kita gitu. Jadi itu aku nggak tahu itu apa, aku juga nggak berani menuduh. Tapi aku jadi punya kecurigaan bahwa kayaknya itu salah satu operasi untuk melemahkan pergerakan gitu. Mereka membelokkan fokus kritik yang disuarakan Oji, lalu menyerang identitasnya sebagai perempuan. And they purposely these people yang iniin perempuan dari sisi sisi keperempuanannya, mereka tuh sebenarnya sosok oposisi pemerintah juga, walaupun nggak pernah bersuara ya, nggak pernah bersuara. Tapi jadinya diskursusnya mereka tuh selalu dibelokin. Jadi caranya kayak misal, ini mah kaum feminis nih baru ngelawan sekarang. Kalau kita mah udah benci sama Jokowi dari dulu. Gitu loh. Jadi contoh-contohnya kayak gitu. Jadi kayak sengaja bikin perdebatan atau pemantik-pemantik diskursus yang nggak perlu. Itu tuh sering gitu. Oji menduga ada upaya mematikan karakter perempuan yang berani menyuarakan perlawanan. Bahkan lewat cara menakut-nakuti dan mengancam membunuh. Oji sadar untuk tak bergerak sendiri. Jadi itu emang supaya kita tahulah ancamannya kayak gimana, urgensinya seperti apa, yaitu buat menghindari hal-hal yang kayak gitu. Itu biasanya nanti langsung aku benar-benar langsung telepon, langsung bikin aduan, pelaporan. Itu biasanya pakai SafeNet gitu. Seperti Karima dan Oji, Awe juga sadar dirinya rentan menjadi target serangan dan diancam lantaran berani bersuara kritis. Awe pernah menjadi target serangan digital saat aksi reformasi di korupsi tahun 2019. Perempuan yang baru lulus kuliah itu bilang,
dia tergerak untuk ikut menjaga demokrasi. Itu aja sih sebenarnya, simpel, dan juga ini jadi media yang bisa menyalurkan kekhawatiran saya terhadap kondisi negara saat ini gitu kan, secara positif gitu. Apa sih yang bisa saya bantu di level personal gitu. Baginya melawan tidak cukup bermodal keberanian, perlu kesiapan mental dan juga keterampilan. Kayak misalnya dari keamanan handphone, sosial media. Kebetulan saya udah punya pengetahuan itu, tapi teman-teman yang lainnya kan banyak ya, bukan doxing aja gitu, kayak profiling lah, atau misalnya giringan buzzer terutama di X gitu kan, itu sekarang lagi benar-benar gencar dilakukan gitu kan. Bagi Awe, perempuan punya ruang yang sama untuk menyuarakan kritik dan pendapat. Segala bentuk pembungkaman yang ia terima justru makin membangkitkan api perlawanan. Jadi perempuan itu selalu hadir, mereka... Pakar antropologi hukum dan gender Sulistiawati Irianto mengatakan gerakan perempuan tercatat dalam sejarah perlawanan. Jadi perempuan itu selalu hadir, mereka terlibat aktif atau mereka menjadi watchdog ya di dalam bagaimana negara ini dijalankan. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan kalau perempuan ikut turun ke jalan gitu. Itu ini aja. Hanya saja minimnya literasi masyarakat membuat gerakan itu seringkali tak dianggap. Karena tidak punya pengetahuan tentang sejarah, tidak punya pengetahuan tentang ilmu sosial, maka mengatakan, wah, ibu-ibu turun ke jalan. Munculnya perlawanan dari kaum perempuan punya alasan mendasar. Mereka khawatir menjadi yang pertama terimbas kebijakan pemerintah yang asal-asalan. Orang bisa makan, bisa sekolah, bisa ke rumah sakit kalau sakit, bisa menikmati jalan-jalan raya yang baik, layanan-layanan administrasi yang tidak dikorupsi, gitu-gitu kan. Nah, itu mengapa perempuan melawan ketika mereka nggak diajak di dalam proses-proses pembuatan kebijakan-kebijakan, pembuatan macam-macam peraturan perundang-undangan. Sulistiawati terang menyebut serangan terhadap perempuan yang berani bersuara kritis dengan menyebar ketakutan adalah upaya menghentikan gerakan perlawanan. Misalnya diserang perempuan ras etnik Tionghoa. Itu kan tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti, melakukan teror agar orang-orang jadi kebencian ya terhadap ras Tionghoa. Lalu juga perempuan-perempuan yang mengalami tadi tuh korban dari kebijakan-kebijakan dan hukum yang tidak sensitif atau tidak mengakomodasi kebutuhan perempuan adalah perempuan-perempuan miskin, identitas yang lain, identitas miskin. Nah, jadi mengapa perempuan? Ya karena itu diposisikan identitasnya sebagai apa? Sebagai minoritas etnik, minoritas kelas sosial ekonomi, minoritas agama barangkali ya. Nah, itu secara politik tuh didesain. Itu yang menjadi target. Guru besar antropologi hukum di Universitas Indonesia itu menilai fenomena perempuan yang melawan menambah warna dalam ruang demokrasi. Untuk menciptakan ruang aman, politik identitas yang dilekatkan kepada perempuan harus dihapuskan. Perempuan itu distrukturkan identitasnya ya secara klasik tuh dipercaya bahwa perempuan pasti deh mengalami kekerasan, mengalami diskriminasi karena dia perempuan gitu kan. Tapi kan sebetulnya perempuan itu bukan identitas yang tunggal dan seragam, banyak beragam. Aku rasa dalam situasi tertekan ya secara ekonomi, secara sosial, dibungkam ya, diancam, itu makin akan membuat perempuan solid. Semakin ditekan, maka ada soliditas. Demikian Saga KBR. Saya Heru Haitami. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.